Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dengan NIM 2514120125. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas filsafat. Baik, di sini saya memilih dua tokoh, Adam Smith dan Jubair Hasan. Mengapa saya memilih dua tokoh ini? Saya memilih Adam Smith dan Jubair Hasan karena keduanya mewakili dua paradigma ekonomi yang berbeda, ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Adam Smith menekankan pasar bebas dan kepentingan individu, sedangkan Jubair Hasan menekankan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Perbandingan ini membantu memahami perbedaan tujuan, etika, dan peran negara dalam sistem ekonomi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pemikiran dua tokoh tersebut. Pemikiran Adam Smith. 1. Konsep manusia dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk rasional yang mengejarkan kepentingan diri sendiri atau self-interest. 2. Tujuan aktivitas ekonomi, meningkatkan kemakmuran dan efisiensi. 3. Etika dan keadilan, pentingnya kejujuran, keadilan, dan moralitas. Peran negara dan pasar, yaitu menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan fasilitas publik yang tidak mampu disediakan oleh pasar. 5. Konsep kesejahteraan, dari kemakmuran material dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemikiran Jubair Hasan. 1. Konsep manusia dan ekonomi. Makhluk ekonomi sekaligus makhluk moral dan spiritual. 2. Tujuan aktivitas ekonomi. Menurut Jubair Hasan, bukan sekadar profit, melainkan mewujudkan kemaslahatan falah di dunia dan akhirat. Etika dan keadilan, menegaskan bahwa keadilan distributif, kejujuran, dan larangan eksploitasi merupakan prinsip utama. 4. Peran negara dan pasar, yaitu sebagai pengawas, regulator, dan penjamin keadilan ekonomi. 5. Konsep kesejahteraan bersifat holistik, mencakup kesejahteraan material, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, pandangan tentang keadilan ekonomi. Menurut Adam Smith, keadilan ekonomi berarti tidak adanya paksaan, penipuan, dan pelanggaran hak milik dalam aktivitas ekonomi. Selama individu bebas berusaha dan bersaing secara jujur, maka mekanisme pasar akan menciptakan keadilan secara alami melalui harga yang wajar dan distribusi sumber daya yang efisien. Jubair Hasan memandang keadilan ekonomi sebagai kewajiban moral dan syar'i yang harus diwujudkan secara nyata dalam sistem ekonomi. Keadilan tidak cukup hanya melalui mekanisme pasar, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan tidak adanya eksploitasi. Peran negara. Adam Smith memandang bahwa peran negara dalam perekonomian sebaiknya bersifat terbatas. Negara tidak perlu terlalu jauh mencampuri mekanisme pasar karena pasar mampu mengatur dirinya sendiri melalui interaksi permintaan dan penawaran. Jubair Hasan memandang negara sebagai pihak yang memiliki peran aktif dan strategis dalam sistem ekonomi. Negara tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai mengatur dan mengawas agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keterkaitan etika dengan ekonomi. Adam Smith memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai etika dan moral. Meskipun sistem ekonomi berjalan melalui mekanisme pasar dan kepentingan pribadi, pelaku ekonomi tetap harus menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan empati. Jubair Hasan memandang etika sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam,
Etika tidak bersifat pelengkap melainkan menjadi bagian yang menyatu dengan sistem ekonomi itu sendiri. Ketimpangan ekonomi di Indonesia, bagaimana pandangan kedua tokoh menjelaskan fenomena ini? Adam Smith akan memandang ketimpangan ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari mekanisme pasar yang belum berjalan secara sempurna. Ketimpangan muncul ketidak terjadinya monopoli, kolusi, keterbatasan akses modal, pendidikan, dan kesempatan kerja yang tidak merata. Zubair Hasan memandang ketimpangan ekonomi di Indonesia sebagai masalah moral dan struktural. Ketimpangan terjadi karena distribusi kekayaan yang tidak adil, lemahnya nilai etika dalam ekonomi, serta minimnya peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Dalam perspektif ini, pasar saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan. Negara harus berperan aktif melalui kebijakan distribusi, penguatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf, serta pengawasan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif. Kesimpulan, Adam Smith dan Zubair Hasan sama-sama memberikan kontribusi penting bagi ilmu ekonomi. Adam Smith menekankan efisiensi dan kebebasan pasar, sedangkan Zubair Hasan menegaskan pentingnya etika dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Bagi kebijakan publik dan perbankan syariah, pemikiran Zubair Hasan memberikan panduan lebih relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai moral. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya Saifullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.